Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing lagi seputar TikTok affiliate ya. Jadi buat kalian yang sudah bergabung menjadi TikTok affiliate ataupun yang belum bergabung menjadi TikTok affiliate, kalian wajib banget simak video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan nge-share ilmu tentang bagaimana cara membaca analitik dari video-video TikTok kita ataupun akun TikTok kita ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan kinerja dari akun kita ataupun video-video kita sehingga bisa mendapatkan penjualan ya teman-teman. Nah, ingat, untuk TikTok sekarang itu beda dengan TikTok yang dulu ya teman-teman. Sekarang algoritmanya itu beda sekali dari tahun-tahun kemarin dengan tahun-tahun yang sekarang ya. Apalagi di 2025 ini makin banyak peraturan-peraturan yang dibuat sama pihak TikTok. Nah, oke, seperti apa penjelasannya? Yuk langsung saja kalian simak video berikut ini. Nah, oke teman-teman, jadi bagaimana cara untuk membaca analitik dari akun kita atau video kita? Jadi ini tuh memudahkan banget ketika kita ingin membuat video ataupun ingin riset produk ya, supaya kita bisa mendapatkan penjualan yang mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, ini saya share sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Nah, pengalaman saya kurang lebih 1 bulan main dengan serius ya. Yang dulunya itu saya nggak serius main TikTok, sekarang tuh baru serius, baru sebulanan kalau nggak salah. Dan di sini alhamdulillah banget udah bisa terlihat hasilnya ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk video-video saya di sini membahas tentang aksesoris sepeda, kemudian ada elektronik juga ya. Untuk niche saya ya teman-teman. Nah, oke, kalian bisa pantau juga, kalian bisa searching untuk akun saya di TikTok, namanya Aci Official, juga sama dengan akun channel YouTube ini. Ini kalian bisa lihat semua untuk video-video atau VT saya itu agak rendam dikit ya. Ada tisu juga saya review, kemudian ada racun cicak juga, ada TWS, ada obeng. Kemudian di sini untuk niche-nya ada sekitar 3 niche. Mulai dari aksesoris sepeda, elektronik ya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Tapi yang lucunya, walaupun agak campur sari kayak gini, itu tetap ada penjualan teman-teman. Itu tetap ada penjualan. Ya dulu sih aku pernah mau buat konten-konten apa yang mengarah ke satu niche, tapi ya mungkin sampel saya itu terbatas ya. Sampel saya terbatas, jadinya ya saya buat random aja. Nggak apa-apa kita buat random, yang penting masih sejalan teman-teman. Kayak olahraga aksesoris sepeda itu kan, misalkan kalau kita review TWS itu masih sejalan, karena kalau kita olahraga sambil dengar musik itu masih sejalan ya. Kemudian yang tripod juga kayak gini, yang tongsis juga itu masih sejalan, karena kalau kita mau buat video-video di outdoor itu bakal tetap membutuhkan tripod, jadinya masih sejalan dengan niche kita ya. Seperti itu. Pokoknya intinya kalian cari produk yang masih sejalan dengan niche kalian. Contohnya kayak listrik, kalian review lampu listrik, terus kalian review juga terminal colokan, itu masih sejalan ya, masih satu niche ya. Nah, oke, jadi bagaimana cara membaca analitiknya supaya kita itu bisa lebih memaksimalkan konten-konten kita. Nah, langsung saja kita masuk ke menu TikTok Studio di bagian sini. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini kalian masuk ke TikTok Shop for Creator ya, karena di sini tuh untuk menu affiliate-nya. TikTok Shop for Creator. Nah, di sini untuk hari ini saya berhasil menjual lagi nih, ada satu lagi yang laku. Ini kayaknya sadel sepeda ini. Nah, terus bagaimana cara membaca analitiknya? Kalian masuk di bagian data performa ya, teman-teman. Data performa. Oke, untuk hari ini barang terjual satu ya, GMV 57.000, estimasi komisi 1.700, dasar komisi 55.000, dan produk dilihat sekian, dan klik produknya 45. Nah, emang kalau dari organik ini agak-agak susah ya, tapi ya dengan konsisten itu kita pasti bisa ya teman-teman. Untuk kategori saya di sini telepon dan elektronik dan olahraga ya teman-teman. Nah, di sini untuk produk terjualnya jok saddle ada satu ya, kemudian poin kualitas promosi. Nah, biasanya kalau akun baru itu nggak bakal itu belum muncul poin kualitas promosinya ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah konsisten upload,
kemudian niche kalian itu nggak random-random banget, maka kalian akan melihat poin kualitas promosi kalian berapa. Nah, batasnya kalau poin kualitas promosi kalian itu di atas 3 atau setara dengan 4.4 kayak gini, berarti untuk kinerja dari video-video kalian atau akun kalian itu sudah direkomendasikan sama pihak TikTok, teman-teman. Jadi biarpun kalian nggak ngiklan, itu bagus banget ya, bagus banget untuk kinerja akun kalian karena sudah direkomendasikan sama pihak TikTok. Nah, coba kita cek di bagian poin kualitas promosi. Nah, ini kalian bisa lihat ya, poin kualitas promosi 4.4 baik. Untuk labelnya di sini lebih baik daripada 86% kreator. Kemudian ratingnya itu rata-rata positif di 97.8%. Rating toko rata-rata 4.4. Nah, jadi ini tuh PKP-nya, PKP atau biasa disebut dengan poin kualitas promosi, ini tuh tergantung dari sellernya, tergantung dari toko ya. Kalau review-review para audiens atau para pembeli itu baik, maka PKP kita akan semakin naik juga, teman-teman. Contohnya di sini jok sadel ini saya sudah menjual sebanyak 82 pieces dan TWS ini sebanyak 25 pieces. Nah, ini ratingnya bagus banget. Jadinya kita akan mendapatkan manfaat itu, potensi traffic yang lebih tinggi, kemudian bisa juga live giveaway, kemudian bisa pendaftaran kampanye besar-besaran. Nah, di sini saya ambil yang poin satunya aja, yang potensi traffic yang lebih tinggi. Jadinya ketika kalian mencapai PKP seperti ini, poin kualitas promosi setinggi ini, maka potensi traffic kalian, traffic video kalian itu lebih tinggi. Misalkan kalian upload video di TikTok, itu bakal cepat direkomendasikan sama pihak TikTok untuk disebarkan ke orang-orang, seperti itu ya, teman-teman. Nah, biasanya akan disebarkan ke 100 orang pertama, kemudian disebarkan ke 200 orang kedua. Nah, setelah itu bakal di-boost lagi sama TikTok, seperti itu ya. Nah, oke, saya harap di sini kalian paham ya, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kembali nih. Kalian sudah paham ya PKP ini atau poin kualitas promosi. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat di bagian audience. Di bagian audience. Oke, tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat profil nih, profil dari penonton kita. Nah, laki-laki itu sebanyak 74%. Kemudian umurnya itu ada di 25 sampai 34 tahun. Kemudian untuk wilayahnya ada di sekitar Surabaya paling banyak. Dan untuk jenis handphonenya itu kebanyakan dari Xiaomi. Dan kategori kita itu bakal terlihat semua di sini, teman-teman. Jadi kategori niche konten kalian ya. Di sini ada handphone dan earphone dan aksesoris, kemudian ada sepeda, aksesoris sepeda dan case juga. Nah, jadi yang paling tinggi persenannya ini itu yang kalian jadikan patokan. Pokoknya kalian ambil yang dua aja. Misalkan kategori yang dua ini, handphone, earphone dan aksesoris dan cycling, sepeda. Nah, misalkan di kategori kalian itu kayak pakaian ataupun sejenis lainnya, itu kalian fokus ke dua aja, teman-teman. Saya sarankan kalian fokus kedua aja. Kemudian produk-produk yang disukai oleh audiens kita itu akan tertera di bagian bawah sini. Jadi kalian bisa beli sampel yang sudah direkomendasikan sama pihak TikTok ya. Jadi ya artinya masih sejalan dengan niche yang ada di profil sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di info selengkapnya, nah di sini bakal lebih lengkap lagi. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, untuk persenannya di sini lebih banyak laki-laki daripada perempuan untuk usianya segini ya. Jadi kita kita bisa riset atau kita bisa membaca analitik dari akun kita. Akun kita itu berkembangnya di mana? Video-video kita itu lebih banyak ditonton di wilayah mana? Kemudian merek-merek HP yang paling banyak menonton video kita itu merek HP mana? Nah, misalkan di sini di bagian kota teratas untuk di kategori konten saya itu lebih banyak ditonton dari wilayah Surabaya ya. Pokoknya wilayah Jawa Timur lah. Di sini kita udah dapat planning nih, teman-teman. Kita udah dapat planning bahwasanya kalau kita udah bisa riset ini, berarti kita cari barang-barang atau produk-produk yang ada di Surabaya. Nah, supaya ketika orang-orang membeli itu bisa kemungkinan besar akan gratis ongkir, jadinya bisa terjadi penjualan seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini saya harap kalian bisa paham ya tentang bagaimana cara membaca analitik dari akun kita seputar jenis kelamin, sekitar info dasar ya, mulai dari jenis kelamin, usia, kota teratas dan merek ponsel. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kita masuk ke bagian analisis pasar ya. Kita masuk ke analisis pasar.
Nah, di bagian sini itu bakal muncul ya, bakal muncul video-video yang senis atau sejalan dengan kategori kita. Nah, kalian bisa tiru nih. Kalian bisa tiru orang-orang atau konten-konten kreator yang lagi buat video-video seperti ini. Kalian bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi kalian bisa dapat gambaran konten-konten apa lagi yang yang akan kalian buat ke depannya, seperti itu. Jadi ini adalah rekomendasi dari TikTok sendiri ya, supaya kalian bisa belajar dari konten kreator yang sudah membuat VT-VT dengan senis atau sekategori dengan akun kalian, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tagar. Nah, ini nih yang paling penting nih teman-teman. Di bagian tagar ini paling penting banget kalau kalian buat VT, upload VT. Jangan lupa tagar ini kalian masukkan yang serelevan dengan konten kalian, ataupun kalian bisa masukkan kategori tagar yang lagi viral, misalkan WIP gajian, cuan tanpa batas, beli lokal, dan lain-lain. Intinya kalian masukin minimal 3 ya. Kemudian musik, kalian bisa masukkan backsound atau musik-musik komersil yang sudah tersedia di sini. Nah, ini tuh musik-musik yang lagi viral ya, yang sudah disediakan sama pihak TikTok. Jadinya kalian bisa riset atau membaca strategi apa yang ingin kalian terapkan untuk video kalian ke depannya, seperti itu. Jadi saya harap di sini kalian sudah bisa paham ya teman-teman. Jadi ini tuh info dasarnya, bagaimana cara membaca analitik secara dasar dulu. Nah, mungkin kedepannya saya akan bahas lagi tentang seputar bagaimana cara mengembangkan akun lebih cepat ya. Nah, di sini untuk penghasilan saya di bulan Januari ini masih receh ya. Kalau saya settle ke bulan Januari, di sini masih 122.000. Kalau saya settle di bulan Desember kemarin 2024 itu dapat 1.100.000 ya. Untuk GMV saya 15 juta karena emang baru ya, aku baru konsisten upload di TikTok ini teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya share pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.